Sanasa, pada kesempatan ini kita berada di lahan melon, di teknis budidaya melon milik Bapak Agus, di mana pada kali ini kita sudah mencapai umur 8 minggu, yaitu umur melon yang siap panen. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat bagaimana cara-cara pemanenan yang dilakukan oleh Mas Agus. Kita ikuti penjelasan dari Mas Agus selaku petani melon di Situbondo. Silakan Mas Agus. Terima kasih. Jadi ini adalah umur yang profil tanaman yang siap kita panen, yaitu umurnya berkisar antara 8 minggu atau 55 sampai 60 hari. Kemudian tanda-tanda melon tanpa net, tanpa jaring itu kalau sudah mendekati tingkat ketuaan, satu, warna kulitnya sudah mulai putihnya sudah mulai memudar. Jadi putihnya tampak putih benar-benar putih hilang, tidak ada berkas hijau-hijau, garis-garis hijaunya tidak ada sehingga putih mulus. Kemudian yang kedua, daun yang ada di cabang tangkai buah ini sudah mulai mengering. Ada 2 cabang ini, dua-duanya sudah mengering. Jadi ini menandakan masak itu 90%, dan diperkirakan kadar gula yang ada nantinya itu bisa mencapai 14 sampai 16%. Kemudian teknis pemanenan itu sendiri, itu panen di lahan itu untuk buah ini adalah langsung packaging di lahan. Prosesnya adalah pertama kita mengambil memotongnya. Tangkai buah itu panjang sekali, dekat dengan batang. Kita potong, kemudian kita ambil, kemudian kita buang cabangnya, cabang-cabang daunnya. Posisi saat panen pertama itu harus diletakkan miring di atas bedengan, dengan tujuan getah-getah yang ada di sini nanti mengering. Setelah selesai proses pemotongan dilakukan, baru getah-getahnya sudah mengering, baru kita mengadakan proses sanitasi buah, yaitu dengan cara membersihkan buah ini dari debu, dari kotoran, itu sehingga nanti buah tanpa eksklusif dan siap dipasarkan. Kemudian buah-buah yang sudah dibersihkan dan sudah dipotong semuanya, kemudian tangkai yang satu dengan tangkai ini disamakan panjangnya. Setelah buah siap, sudah mulus, sudah bagus, maka langsung di-packaging ke dalam karton. Jadi kita masukkan ke dalam karton, di mana satu karton ini berisi 6 sampai 7 buah. Demikian proses pemanenan melon tanpa net yang kemudian siap dikirimkan ke penampungan sementara di gudang lahan untuk siap diangkut dikirim ke pabrik untuk dipasarkan. Jadi untuk meningkatkan kadar gula, tanaman bernet ini sangat cepat sekali meningkat kadar gulanya apabila melalui proses pengeringan. Jadi umur 47 atau 48 air sudah tidak boleh dimasukkan, dengan tujuan tanaman dapat kadar gulanya dapat meningkat dengan cepat gitu. Jadi dalam waktu 1 minggu itu kadar gula bisa, misalnya kadar gula kita uji dengan refakto 11-12, dalam proses pengeringan ini berlangsung bisa meningkat menjadi 14 sampai 16. Ya. Jadi proses pengeringan sehingga tanaman tanpa tidak begitu kaku gitu. Jadi apabila buahnya sudah dipanen, kembali tanaman ini kita airi lagi untuk
dibuahkan kembali. Dibuahkan kembali. Dua kali ya. Pada cabang-cabang buah yang kedua itu akan keluar buah kembali. Kira-kira sehabis panen ini Mas ya? Sehabis panen, jadi 1 sampai 2 hari setelah panen selesai, air langsung dimasukkan. Air langsung dimasukkan. Iya. Tahap pasca panen atau tahap pemanenan melon yang kurang lebih sudah umur 8 minggu. Ini adalah melon bernet, yang tadi tanpa net. Ini adalah melon-melon biasanya yang sudah memasyarakat di tempat kita adalah melon bernet, dan banyak jenisnya, Action, Skyrocket, Maestro. Dan kebetulan saya sangat menyukai untuk tanaman Skyrocket ini karena pasar itu bagus, dan ini bisa berwarna kuning kalau matang nanti, dan beraroma tajam. Beraroma tajam. Kemudian untuk ciri-ciri panennya sama, kita lihat daun semuanya masih hijau, kemudian daun yang ada di tangkai buahnya sudah mulai mengering, sudah mulai ada bercak-bercak tanda ketuaan. Dan ini kita tinggal nunggu, misalnya kita petik tanaman ini walaupun tanpa dietrel bisa kuning nanti ini. Dan kita bisa lihat besar daripada buah ini, kira-kira beratnya 4 kilo ini Mas. Ini berat buah yang dihasilkan itu 4 kilo. Kemudian hampir rata ya, hampir rata kalau kita lihat pada tanaman bahwasanya berat yang dihasilkan itu rata-rata antara 3 sampai 4 kilo. Jadi sama yang tadi fungsinya yang dari Supernasa, mungkin kandungan yang sangat-sangat berperan sekali, yaitu yang kandungan lemak, protein, karbohidrat, dan asam unitnya sangat tinggi, sehingga itu sangat membantu sekali. Kita lihat dari proses penampakan jaringnya juga rapat ya. Beda panennya dengan cara yang bernet itu cuman pada proses sanitasi buahnya. Jadi kalau untuk melon seperti ini, misalnya ada seperti ini, kita tampak bahwa ada luka. Kalau kita lap kita tidak bisa bersih, jadi kita menggunakan sikat. Jadi untuk membersihkan, kita sikat. Jadi bulu-bulu kemudian debu yang ada di sela-sela antar jaring ini nanti bisa bersih. Jadi buah yang sudah disikat penampakannya akan beda dan bersih. Gitu. Bersih ya. Nah, ini perbedaan antara melon yang tanpa net dengan net. Jadi ini pun diperlakukan seperti ini kan kasar Mas ya. Ini tidak akan mempengaruhi karena memang ini sangat kuat sekali kulitnya, sehingga ada benturan apa-apa lebih kuat daripada yang tadi. Ya, perlakuannya seperti itu. Packaging dan semuanya sama gitu. Jadi tingkat cuman perbedaannya hanya pada proses sanitasi buah. Sanitasi buah. Ya. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan. Kemudian untuk melon yang net ini dibuahkan berapa Mas? 2. Jadi sama semua 2. Ini 1 Mas ya. Ya. Nanti di atasnya akan berbuah lagi 1. Ya. Ini tampak akan yang dicoba kan ada di sebelah timur, nanti bisa dilihat nanti. Di sud sebelah timur bisa nanti buah atasnya itu sudah mungkin sebesar sekitar 1 kilo mungkin. Ini. Atas bawah. Mungkin yang bisa tampak ke sana. Total tanamannya ini berapa Mas? Untuk satu petak ini 2000 ya? Iya. 2000 itu kalau rata-ratanya biasanya kami untuk buah bawah, khusus buah bawah kita mengharapkan itu 3 kilo. 3 kilo ya? 6 ton untuk yang panen ton ya. Untuk yang buah atas. Panen pertama itu 6 ton. 6 ton. Panen kedua buah atasnya itu cuma 1,4. 1,4. Iya, dikalikan dengan 2000. Ya, jadi 2,5 ton. 2,5. Totalnya berarti 8,5 ton. 8,5 ton. Proses penimbangan. Ini berapa ini? 2,5 mungkin. Ada 24. Buah tidur ini yang mendatar tadi Mas. Ini melon yang mendatar 2,2. Dan tadi di lahan itu kalau melonnya mendatar, berat yang dihasilkan itu antara 2 kilo sampai 2,2 untuk buah yang dapat dipanen pertama kali. Jadi sekaligus panen 2 buah kalau mendatar. Jadi panen 1 buah beratnya ini yang tadi yang mendatar tadi, yang kita lihat bahwasanya kalau mendatar kelemahannya ada cacat fisiknya. Cacat fisik. Di sini tampak sekali bahwasanya buah ini sebetulnya tidak terlalu besar,
Tetapi apabila dilakukan pengecekan penimbangan itu ternyata tadi ditimbang itu 2,7. Jadi kalau melon-melon bernet biasanya dengan besar segini, kemudian kita tanpa menggunakan bahan-bahan seperti produk-produk yang kita pakai sekarang dari NASA, terutama Super NASA itu yang mempunyai kandungan lemak, protein, dan asam yumit, itu sangat membantu sekali untuk meningkatkan bobot. Jadi penampakan itu dia kecil tapi bobotnya berat. Itu pengaruhnya pada proses pembentukan daging buahnya tebal. Jadi rongganya nanti kalau dibelah itu sempit. Mungkin itu jadi kelebihan daripada Super NASA yang kami pakai itu adalah salah satunya adalah meningkatkan bobot buah. Iso mana kan? Iso itu. Oh. Miring itu. Asal, apa Kalau ini manisnya tidak kelihatan, Putri. Tunggu 2 hari nanti baru bisa. Demikian pemirsa NASA, kita sudah melampaui bagaimana teknis budidaya melon yang dilakukan oleh Mas Agus di Situbondo, mulai dari awal tanam sampai panen dan sampai